Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat. Saya akan menerangkan pengertian tumbuhan lumut atau dalam bahasa Yunani Bryophyta. Lumut adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang tersebar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut. Di antaranya ialah 1. Kolumera, 2. Seta atau batang, 3. Apofisis, 4. Vaginula, 5. Calyptra atau kap. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut. Sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembunuh seperti xilem dan floem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa. Mengalami metagenesis merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Batang dan daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm, selapis sel kulit yang beberapa diantaranya membentuk rhizoid epidermis. Rhizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral. Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan floem. Silinder pusat terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut ari dan garam mineral. Pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang. Siklus hidup tumbuhan lumut atau Bryophyta. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid atau N, dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela atau antherozoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut dan pada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan fertilisasi sel telur oleh antherozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis. Setelah spora masuk dan dikeluarkan dari dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Klarifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah
Polytrichum juniperinum, Pogonatum ciratum, dan Aerobryopsis longissima. Berikut ini ciri-ciri lumut daun. 1. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. 2. Talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. 3. Archegonium dan Antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium. 4. Talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. 5. Gametofit tumbuh tegak atau merayap. Lumut hati atau Hepaticopita. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena itu, lumut hati pernah dianggap bisa membantu mengenai penyakit hati. Contoh lumut hati ialah Riccardia camedrifolia, Pellia endivifolia, Scapania namorosa, Jangermania sp. Ciri-ciri lumut hati Gametes. 1. Talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid. 2. Talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral. 3. Pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. 4. Talus sporofitnya mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga nyaris tidak tampak. Lumut tanduk atau Anthoceropsida. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Ciri-ciri lumut tanduk. 1. Akar masih berupa rizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. 2. Talus gametofit mempunyai bentuk pipih dorsiventral. 3. Terciptanya gametangium atau antheridium dan archegonium di permukaan dorsal talus gametofit. Peranan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, di antaranya 1. Menahan erosi tanah. 2. Mengurangi bahaya banjir. 3. Meningkatkan sumber air. 4. Mensuplai oksigen. 5. Sebagai bahan pembuatan obat kulit. 6. Bahan pembuatan obat mata. 7. Sebagai obat hepatitis. 8. Sebagai obat antiseptik. 9. Obat penyakit jantung. Dan 10. Obat pneumonia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.